Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Anime yang bakal kita bahas hari ini adalah si Bujang Kaiju. Udah ketebak dong animenya apa? Betul sekali, Upin Ipin. Enggak dong, anime yang bakal kita bahas yaitu Kaiju Number 8 Season 2. Yang belum nonton season 1-nya, kalian bisa mampir dulu ke sini ya. Buat yang udah nonton dan penasaran, kita langsung lanjut aja bolo. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa punya kodam Kaiju. Sambil nonton, check out merchandise dulu, cakali. Klik aja link yang ada di bio coy. Let's go! Pertimi-timi kita bahas tipis-tipis nih soal season 1 biar kalian ingat. Mulai dari Kafka yang berubah jadi kaiju, terus dia berusaha jadi pasukan pertahanan biar bisa bertarung di samping Mina, sampai akhirnya dia ketahuan jadi kaiju dan hampir dipecat dari pasukan pertahanan buat dijadiin senjata. Untungnya sih Kafka bisa ngebuktiin kalau dia ini nggak berbahaya dan bisa berguna buat negara. Abis itu kita bakal lanjut nih ke season 2-nya. Pen muntah bejir. Tiba-tiba kita diliatin sama Ichikawa yang lagi ngerawat Kafka karena kebanyakan badok terus sakit perut. Selain itu kita diliatin juga sama teman-teman Kafka yang akhirnya mereka bisa dapat hari libur bareng-bareng. Wah, senangnya bisa berlibur. 1, 2, 1, 2. Kok malah olahraga bejir? Ya, saking lamanya mereka di pasukan pertahanan, Ichikawa jadi lupa caranya liburan. Awo. Mau jadi Saitama lu latihan terus? Jangan ya dek ya, ntar jadi botak. Setelah Ichikiwir diketawain sama wakil kaptennya yaitu Hoshina gegara lupa cara nikmatin liburan, Ichikawa disamperin sama Iharu yang mau nikmatin liburannya buat jadi tukang bengkel. Terus Iharu penasaran Ichikawa tadi ngobrolin apa sama Hoshina. Ya nggak ngobrol apa-apa sih, cuma Ichikawa ngerasa ada yang beda nih sama wakil kaptennya. Kenapa ya? Alah, mau check in kali. Otak lu aja yang rusak bejir. Karena penasaran, Ichikawa sama Iharu malah ngebuntutin si wakil kapten coy dan berakhir di sebuah supermarket. Halo Dan, dapat nih keripik cuminya. Diskon lagi. Kerja bagus Sipit. Lah, Ichikawa sama Iharu agak kecewa dong setelah dibuntutin malah cuma beli keripik cumi buat Mina doang. Tapi mereka berdua makin penasaran lagi karena ditelepon Hoshina bilang ke Mina kalau ada urusan lain. Wah, urusan apa nih? Tapi kayaknya nggak ada yang aneh deh karena setelah dibuntutin, ayo saya bantu nyebrang nek. Mas ini arah Nganjuk kemana ya? Oh itu lurus, ntar ada tukang beca. Nah, tanya sama tukang beca aja bu. Gak ada yang mencurigakan bejir. Terus setelah diikutin lebih lanjut, mereka mulai curiga nih. Soalnya Hoshina tiba-tiba berhenti di parkiran. Dan gak lama kemudian, temen-temen yang lain mergokin Ichikawa sama Iharu. Ada Igarashi, Kikoru sama Minase, dan juga Haruichi sama Aoi. Terus Ichikawa sama Iharu cerita deh kalau mereka ini lagi ngebuntutin Hoshina. Gak lama kemudian, mereka ngelihat kejadian mencurigakan. Dimana wakil kaptennya ini COD-an sama orang gak dikenal yang mukanya agak serem, terus ngambil koper dari mobilnya Hoshina. Jangan-jangan jual senjata ilegal. Hah? Wah, di sini mereka udah bikin teori konspirasi aneh-aneh coy. Ngiranya wakil kapten mereka ini ngejual senjata di pasar gelap karena butuh dana buat pasukan pertahanan. Terus mereka ngikutin Hoshina lagi tuh, sampai akhirnya mereka ketemu sama Hoshina. Dan wakil kaptennya ini tahu anak buahnya ngelihat Hoshina waktu transaksi di parkiran tadi. Yah, ketahuan. Bang Hoshina. Loh, tiba-tiba dikerubungi bocil bejir. Abis itu Hoshina ngajak anak buahnya ke suatu tempat, yaitu pusat penanggulangan bencana. Nah, ternyata transaksi tadi bukan jual senjata ilegal coy. Hoshina tuh nyumbangin senjatanya buat pusat penanggulangan bencana ini. Gak lama kemudian si bapak muka serem tadi muncul, sebut aja Tukiman. Dan ternyata dia ini mantan pasukan pertahanan coy. Ya intinya tempat ini buat simulasi bencana kaiju gitulah. Ada simulasi gempa, pura-pura madamin api, pokoknya yang berkaitan sama bencana kaiju, biar anak-anak ini bisa dapat ilmu dari kecil soal penanggulangan bencana. Terus tahu-tahu Hoshina ngasih obat sakit perut buat Ichikawa. Karena Hoshina tahu Kafka lagi sakit perut, makanya si Bujang Kaiju nggak ikut ke sini. Cuma Ichikawa bingung kapan wakil kaptennya beli obat ini. Tadi pas lu buntutin di supermarket. Wanying, ternyata dia tahu, cok.
Terus waktu lagi nemenin anak-anak ini main, tiba-tiba ada alarm kemunculan kaiju coy. Levelnya rendah sih, makanya Hoshina nyuruh anak buahnya buat nemenin anak-anak di tempat ini aja. Tapi sebagai anak buah yang sigap, tampan, dan pemberani, mereka nggak bisa ngebiarin atasannya kerja sendiri. Jadi dengan teriakan semangat dari para bocil, Hoshina dan anak buahnya beraksi buat mengatasi masalah ini. Pertarungan Hoshina dan kawan-kawan nggak diliatin, soalnya tadi cuma episode tambahan doang, jadi nggak penting-penting amat. Mending kita lanjut ke mimpi buruk Kafka, di mana dia mimpi dengan kekuatan kaiju nomor 8-nya, dia malah berakhir ngebunuh temen-temennya sendiri. Terus kita pindah ke Kapten Mina di pangkalan Tachikawa yang porak-poranda gegara pertarungan Kafka di season 1. Disusul juga sama wakil kaptennya yaitu Hoshina yang ngasih laporan kalau Kafka sementara masih dalam masa penahanan. Walaupun Kafka berhasil nyelamatin temen-temennya, cuma itu semua nggak nutup kenyataan kalau Kafka itu kaiju. Selain itu kita juga dikasih tahu kalau pasukan dari divisinya Mina dipencar ke divisi pasukan pertahanan yang lain, kayak Ichikawa sama Iharu nih yang pindah ke divisi 4, terus Kikoru yang pindah ke divisi 1 dan mau ketemu sama kaptennya. Nah, divisi 1 ini terkenal dengan divisi yang kuat coy. Belum lagi kaptennya itu salah satu orang terkuat di pasukan pertahanan. Jelas deg-degan dong Kikoru mau ketemu sama kapten divisi 1 yang woi turret woi push. Bentar ya. Wah, Gundam gua rusak, cok. Wakil kapten brengsek lu ya. Ya, kalian nggak salah lihat, orang yang hidupnya berantakan ini adalah Narumi, kapten divisi 1 sekaligus orang terkuat di pasukan pertahanan. Cuma jangan dilihat dari luarnya doang. Don't judge a book by its cover. Anjay, kelas. Karena bentar lagi kita bakal ngelihat aksi Narumi nih. Soalnya tiba-tiba ada kaiju yang muncul di wilayah ini. Akhirnya pasukan divisi 1 langsung beraksi di bawah perintah Narumi, dan kerjasama mereka di sini oke banget coy. Mereka ngarahin kaiju yang muncul ke titik tertentu biar Narumi bisa menghabisi kaiju ini dengan dampak kerusakan yang kecil. Terus sebelum Narumi beraksi, dia bilang ke Kikoru, dia tuh nggak butuh sopan santun atau penampilan seseorang. Yang dia butuh cuma satu hal, yaitu wih. Apa woi? Minimal nggak beban ya dek. Satu hal yang dimaksud sama Narumi adalah tunjukin kemampuan Kikoru. Karena percuma kalau cantik dan sopan tapi nggak bisa ngasih apa-apa ke divisinya. Setelah misi ini selesai, what the hell? Apa-apaan berita ini? Gua yang ngekill, Mina yang viral, bejir. Ayo rapat. Ada. Ternyata Narumi itu mau rapat dan ngebahas soal si Bujang Kaiju sama Direktur Jenderal. Dan setelah Kafka dipanggil, orang-orang di rapat ini ngumpul. Pertama jelas Kafka si Bujang Kaiju, ada Isao, bapaknya Kikoru yang seorang Direktur Jenderal, Narumi Kapten Divisi 1, dan Kikoru yang ternyata juga ikut di rapat ini. Terus tahu-tahu Pak Isao bilang Kafka ini bakal dimasukin ke Divisi 1 coy. Karena menurut Pak Isao, kombinasi divisi terkuat dan Kaiju nomor 8 ini bakal bikin divisi 1 jadi makin kuat lagi. Enggak deh pak, makasih. Aduh si goblok. Narumi ngerasa divisi 1 ini udah kuat kok, ngapain mereka harus nambahin kaiju? Mending Kafka diekstrak jadi senjata aja buat Narumi. Tapi Pak Isao nahan nih. Dia bilang setelah kemunculan kaiju nomor 9, kekuatan divisi 1 aja nggak cukup coy. Karena ngelihat kaiju nomor 9 yang bisa nyamar jadi manusia, Pak Isao yakin ancaman kedepannya pasti makin besar. Ditambah lagi Kafka juga membela diri. Dia ini masih punya temen dan juga janjinya ke Mina yang belum terpenuhi. Jadi mau bagaimanapun dia nggak boleh mati sebelum tujuannya tercapai. Ngedenger kata-kata ini, Narumi akhirnya ngasih kesempatan. Ya udah buktiin aja kalau Kafka emang bisa ngasih dampak ke divisi 1. Tapi kalau sampai Kafka lepas kendali lagi, Narumi bakal ngekstrak Kafka jadi jus alpukat. Cuma Kafka juga nggak modal bacot doang coy. Di saat temen-temennya istirahat, Kafka ini masih latihan fisik sampai sore. Nggak kayak Narumi nih, yang waktu mau disamperin Kikoru, dia malah ada ayam makan kaktus, boleh pinjam 100? Ya lu jangan cekot Shopee terus lah hege, si anjing. Kikoru yang awalnya mau minta dilatih sama Narumi malah dimintain duit. Tapi nggak lama kemudian, alarm kemunculan kaiju bunyi coy. Dan Narumi harus kembali jadi pemimpin buat bawa pasukannya ke medan tempur. Ternyata di tengah kota tiba-tiba gempa dan muncul lubang besar dari tanah. Nggak lama kemudian kaijunya keluar. Ukurannya nggak gede-gede banget sih, tapi banyak pol anjir. BTW ini semut dari Jeju kah?
Terus di saat orang-orang pada ngungsi ke bunker, kita diliatin sama dua kakak adik yang nggak bisa ikutan ngungsi gara-gara kaki adiknya luka. Dan keadaan makin bahaya nih, karena si kaiju semut nemuin dua bocah ini dan mau disantap. Ambil HP, posting TikTok, Kapten Narumi keren, oke? Oke bang. Setelah Narumi nyelamatin anak ini, kita diliatin juga sama bawahannya yang udah kelar ngamanin para warga. Kayaknya sih nggak ada masalah ya, aman-aman aja. Dan kejadian ini juga jadi ajang buat dua anggota baru di Divisi 1, yaitu Kikoru dan Kafka, buat nunjukin kalau kemampuan mereka itu bisa berguna. Shinomiya Kikoru, demasu. Ryoukai. Setelah ditunjukin kemampuan Kikoru yang mobat mabit di medan tempur, kita bakal ngeliat Kapten Narumi yang heran sama kemunculan kaiju semut ini. Soalnya kaiju ini tuh harusnya nggak keluar dari bawah tanah. Apa jangan-jangan sama ya kayak kemunculan kaiju Wyvern di season 1, dimana kaiju ini dikontrol sama kaiju lain yang lebih kuat. Abis itu pindah ke Kafka. Setelah Kikoru beraksi, gantian Kafka nih yang harus nunjukin kemampuannya. Cuma di sini ada yang aneh, karena Kafka gagal mulu waktu mau berubah jadi bujang kaiju, yang pada akhirnya dia dikeplak sama kaiju semut. Hal aneh nggak berhenti di situ, karena orang-orang di ruang kontrol ngasih tahu ada kaiju dengan kekuatan besar muncul di tempat Kafka, dan tiba-tiba perasaan kayak ada bujang kaiju tadi. Oh shit, Adudu datang. Lu kaijunya ya? Tiba-tiba kaiju Adudu alias kaiju nomor 9 datang coy, karena dia sempat ngerasain keberadaan kaiju nomor 8. Si kaiju Adudu juga akhirnya sadar kalau Kafka ini si kaiju nomor 8. Orang-orang jelas panik dan kaget lah sama kemunculan kaiju Adudu. Terus waktu Kafka mau nyoba berubah, lagi-lagi dia gagal coy. Narumi yang mau nolongin juga nggak bisa, karena lah kok ada dua bejir? Selain kaiju Adudu ada dua, sekarang masalah makin rumit. Soalnya kaiju semut yang dikalahin tahu-tahu hidup lagi dan jadi zombie. Di sisi lain, Kafka juga jadi samsak doang karena transformasinya gagal mulu. Dan si kaiju Adudu ini bakal ngebunuh Kafka buat ngerebut kekuatan yang luar biasa dari kaiju nomor 8. Tapi tiba-tiba mantap, Kikoru datang tepat waktu buat ngebantu si bujang kaiju. Terus di sini Kikoru bilang, mungkin Kafka tuh nggak bisa berubah karena pengaruh dari kaiju Adudu. Akhirnya Kikoru bikin rencana bakal ngelemahin si kaiju Adudu. Kalau nanti si kaiju Adudu ketebas, itu waktunya Kafka buat berubah jadi bujang kaiju. Sambil ngelihat pertarungan Kikoru, kita juga bakal flashback nih ke masa lalunya. Terutama kenangan Kikoru sama emaknya yang bernama Hikari. Jadi, dulu emaknya Kikoru tuh juga seorang pasukan pertahanan coy. Kekuatan dan prestasinya udah top Marco top lah. Ditambah Hikari ini pakai senjata tempur dari kaiju nomor 4 yang dikenal punya kekuatan luar biasa. Kenangan Kikoru sama emaknya juga kelihatan bahagia coy. Bahkan Kikoru pengen masuk pasukan pertahanan juga karena kagum sama emaknya. Tapi sayang, takdir berkata lain. Hikari harus tewas setelah tarung sama kaiju nomor 6. Kalau ditanya Kikoru sedih apa enggak, ya jelas sedih banget. Tapi setelah ngelihat bapaknya yang tegar dan ngasih tatapan seolah-olah nggak mau pengorbanan istrinya sia-sia, Kikoru bangkit dan punya impian jadi yang terkuat kayak ibunya. Setelah ingatan barusan, Kikoru nggak mau nih kehilangan temen dan orang terdekatnya lagi. Sampai akhirnya setelah kaiju Adudu ketebas, sekarang waktunya Kafka buat berubah coy. Cuma lagi-lagi dia gagal. Yang ada Kafka malah ngelihat mimpi buruk di mana dia ngebunuh temen-temennya dalam bentuk bujang kaiju. Akhirnya Kafka sadar dia gagal berubah bukan karena kaiju Adudu, tapi karena dia takut kalau berubah bakal lepas kendali lagi. Kikoru yang sadar sama hal ini bilang ke Kafka jangan pernah ngeremehin diri sendiri dan juga temen-temennya yang lain. Dan gara-gara bacotan Kikoru barusan, Kafka akhirnya sadar. Iya juga ya, lagian kalau dia lepas kendali, teman-teman yang lain kan juga kuat banget. Mana mungkin mereka bisa kebunuh sama Kafka. Akhirnya dengan keyakinan penuh, Kafka bakal berubah jadi bujang kaiju.
Bujang kaiju nih bos, senggol dong. Setelah Kafka berhasil berubah, dia bagi tugas nih sama Kikoru, dimana Kikoru ngurusin kaiju semut yang jadi zombie dan Kafka bakal berurusan sama kaiju Adudu. Sebelum lanjut, kita ngintip dulu pertarungan Kapten Narumi sama kaiju Adudu part 2. Walaupun kaiju Adudu bisa ngimbangin Narumi, tapi bakal beda cerita nih kalau si Kapten ngeluarin senjatanya yang lain, yaitu Amaterasu. Weh, salah weh. Wanjai, ternyata senjata lain yang dipakai sama Narumi yaitu Retina Zero One, senjata tertua di Jepang yang diambil dari mata kaiju nomor 1. Dimana senjata ini bisa ngeliat otot dan saraf kaiju coy. Jadi Narumi bisa ngeliat dari otot dan saraf ini musuhnya mau gerak kemana dan ngapain. Ya gampangnya kayak memprediksi masa depan gitulah. Dan dengan senjata Retina Zero One ini, kaiju Adudu bukan lagi masalah besar buat Narumi. Setelah Narumi berhasil ngalahin kaiju Adudu part 2, kita balik ke Kafka nih yang juga berhadapan sama kaiju Adudu. Kaiju 8 kelas bos. Setelah kaiju Adudu dikalahin, pasukan di titik yang lain juga berhasil ngeberesin kaiju semut yang jadi zombie. Pak Isao juga ngasih pujian nih ke Narumi, Kafka, dan juga Kikoru yang berperan besar di pertarungan ini. Tapi Narumi ngerasa janggal karena si kaiju Adudu sempat bilang mau ngerebut kekuatan kaiju nomor 8 yang luar biasa. Apa nih maksud si kaiju Adudu ini? Terus tahu-tahu ada alarm kemunculan kaiju lagi coy. Nah sebelum kaiju Adudu meningsoy, dia sempat bilang walaupun dia nggak berhasil ngerebut kekuatan kaiju nomor 8, si kaiju Adudu ini ada tujuan lain. Dan ternyata kaiju Adudu yang asli itu ada di ruang kontrol. Dia nyamar jadi salah satu bawahannya Pak Isao coy. Ngedenger kabar ini, Narumi dan Kafka jelas OTW banter. Karena ternyata yang diincar itu Pak Isao. Dan kaiju di luar sana itu buat mancing para pasukan biar mencar dan menjauh dari Pak Isao. Akhirnya Pak Isao nyuruh Pak Itami sebagai wakilnya ngambil alih komando dan ngebawa semua orang pergi dari sini. Terus di pertarungan ini berdasarkan kekuatan harusnya senjata kaiju nomor 2 Pak Isao ada di atas kaiju nomor 9. Tapi pada nyatanya aduh, kekencengan ya bang. Sekali lagi deh. Ya, walaupun kaiju nomor 9 ini jadi lebih kuat, cuma Pak Isao juga nggak mau kalah. Dengan ingatan istri dan anaknya, Pak Isao kembali bangkit. Terus setelah semua orang dievakuasi, ada satu bawahan Pak Isao nih, sebut aja Paiman, yang milih tetap ada di sini. Karena sebagai bawahan yang solid, dia mau nemenin Pak Isao sampai akhir pertarungan. Paiman akhirnya ngebantu dengan ngelepas kekuatan penuh senjata kaiju nomor 2, yang katanya sih setara dengan kekuatan Dai Kaiju. Cuma efek sampingnya bisa ngurangin umur penggunanya. Sayang banget, walaupun udah pakai kekuatan penuh, ini masih bukan apa-apa buat kaiju Adudu. Dan Pak Isao juga tertampar fakta kalau sekarang ini dia jauh lebih lemah. Tapi walaupun makin tua dan lemah, Pak Isao nggak nyerah. Dia bilang ke Paiman buat ningkatin semua kekuatan yang tersisa ke mode serangan. Walaupun taruhannya nyawa, tetap gas bae. Lagian sekarang dia punya generasi muda yang lebih kuat kok. Jadi walaupun mati, para generasi muda udah siap buat gantiin posisinya. Tapi lagi-lagi walaupun kena serangan telak, inti dari kaiju Adudu belum hancur coy. Dan sayangnya Pak Isao udah teler setelah ngeluarin serangan barusan. Jadinya si kaiju Adudu nyerap kekuatan kaiju nomor 2 yang ada di tubuh Pak Isao. Abis itu Kafka sama Kapten Narumi nyampe di tempat Pak Isao. Tapi udah telat coy, karena
Sekarang Kaiju Adudu dan Pak Isao udah nyatu, yang otomatis bikin Kaiju Adudu makin kuat. Tapi ada efek sampingnya coy, karena penyatuan ini masih dalam proses, tubuh Kaiju Adudu jadi rapuh dan dia mutusin buat kabur dulu. Cuma jelas nggak dibiarin dong sama Kafka dan Narumi. Di saat Kafka sama Narumi tarung, Kikoru di sini ngerasa nggak bisa bantu apa-apa coy. Cuma ya si Kaiju Adudu ini emang OP sih. Bahkan Narumi sama Kafka mode bujang Kaiju aja masih kesusahan. Tapi di sini kelihatan ada celah coy, karena si Kaiju Adudu badannya makin rapuh. Dan ini jadi kesempatan besar bagi Narumi dan Kafka buat ngehajar Kaiju Adudu. Di pertempuran ini, ngeliat kekuatan Kafka, si Kaiju Adudu sadar satu-satunya makhluk yang bisa ngehalangin rencananya ya cuma si Kafka alias bujang Kaiju ini. Terus karena makin ke pojok, si Kaiju Adudu akhirnya ngelepasin ledakan besar biar bisa kabur. Untungnya, bumi masih berputar. Untungnya Narumi sama Kafka masih bisa bertahan. Dan di sini karena udah mencapai batas, tubuh Kaiju Adudu mulai protol. Tapi dengan sisa kekuatannya, Kaiju Adudu membelah diri buat nembakin dua ledakan ke arah Kikoru dan Paiman. Karena Kaiju Adudu yakin Kafka dan Narumi bakal lari buat ngelindungin mereka berdua. Jadi Kaiju Adudu pasti bakal punya kesempatan buat kabur. Setelah kejadian ini, Pak Isao dinyatakan gugur di medan tempur coy. Cuma di saat orang-orang lagi pada ngelayat, Kikoru nggak kelihatan di barisan pasukan. Dan ternyata Kikoru emang nggak mau ikut. Bukan karena dia anak durhaka, tapi karena dia ini ngerasa lemah. Gara-gara dia, Kaiju Adudu kabur dan ngebawa bapaknya. Jadi dia bakal ikut ngelayat setelah Kikoru dan pasukan pertahanan berhasil ngalahin Kaiju Adudu. Selain itu, Kikoru minta dilatih sama Kapten Narumi biar makin kuat. Kafka juga sempat nguping masalah ini nih, cuma kok ada yang aneh sama tangannya ya? Singkat cerita, kita ke Kikoru yang lagi latihan sama bawahan Narumi yaitu Shinonome. Hai, gitu doang kapan bisa kuat kayak gue? Ayo kerja woi. Tahu-tahu Narumi disamperin sama wakilnya yaitu Hasegawa. Dia ngajak Narumi buat ngebahas soal Kaiju nomor 8. Karena dia dapat laporan nih, setelah tubuh Kafka dicek, ada bagian tubuh yang nggak kembali normal. Takutnya kalau keseringan berubah, Kafka nanti nggak bisa jadi manusia lagi. Abis itu kita mampir ke Paiman bareng sama wakil direktur yaitu Pak Itami. Paiman ngasih tahu proyek rahasianya bareng sama Pak Isao. Nah, Paiman sempat dikasih pesan kalau Pak Isao kenapa-napa, tolong proyek ini dilanjutin sama Pak Itami. Sekarang ke Kafka yang lagi mampir ke kosannya yang udah berantakan dan bau mujan setelah ditinggal sekian lama. Bang, gue kaget goblok. Gua jalan-jalan bentar boleh? Nah, sekarang Kafka ini lagi dalam penjagaan ketat coy. Karena ya dia ini kaiju, jadi masih harus diawasin kalau kemana-mana. Dan Kafka tuh mau mampir ke lokasi bekas pertempuran sama Kaiju semut buat ketemu sama temen-temennya waktu Kafka masih jadi tukang bersih-bersih bangkai Kaiju. Di sini Kafka juga sedikit nostalgia nih. Weh, kok jago dia? Emang jiwanya kuli dia, bro. Nah, di sini temen Kafka yang namanya Mike bilang, coba aja kalau Kafka masih jadi petugas bersih-bersih bangkai, pasti kerjaan mereka jadi lebih gampang. Udah bang, balik jadi kuli. Sembur. Mereka ngapain sih, Cok? Setelah Kafka cabut, Mike itu agak pesimis setelah gugurnya Pak Isao. Bahkan orang sekuat itu aja bisa kalah. Mending mereka ngungsi aja nggak sih? Cuma Pak Toku bilang dia nggak bakal mundur. Lagian kalau pasukan pertahanan berhasil menang, siapa coba yang bersihin bangkai kaijunya? Terus kita pindah ke Kafka yang lagi ngobrol sama Kapten Narumi. Mereka juga ngebahas soal tubuh Kafka yang bisa aja beneran jadi kaiju kalau terus-terusan berubah. Tapi hal ini justru bikin Narumi yakin 100% buat minjem kekuatan Kafka. Bodoh amat dia mau berubah jadi kaiju kek. Yang penting tujuan mereka
mereka sekarang ini sama, yaitu ngalahin Kaiju Adudu. Karena mereka berdua sama-sama ngerasain gimana sakit hatinya di depan mata ngeliat Pak Isao dibawa sama Kaiju Adudu. Ditambah lagi, Pak Isao ini jadi satu-satunya orang yang ngebela ketika para petinggi lain mau musnahin Kafka. Abis itu kita mampir ke Hoshina. Dia ketemu lagi nih sama Kaiju nomor 10 setelah tarung di season 1 kemarin. Sebut aja Kaiju Buntut. Di sini Hoshina tuh mau nanyain info soal Kaiju Adudu, dan ternyata Kaiju Buntut ini tahu karena yang nyiptain dia ya si Kaiju Adudu. Tapi Kaiju Buntut ini ngasih syarat buat dilepasin dan tarung sama Hoshina. Karena si Kaiju Buntut ini seneng banget waktu tarung sama Hoshina di season 1. Tapi maksud Kaiju ini bukan dilepas terus liar gitu coy. Dia justru pengen diekstrak jadi senjata terus dipakai sama Hoshina. Para petugas jelas ngelarang dong karena mereka belum pernah ngekstrak Kaiju yang punya akal. Bisa aja nantinya malah Hoshina yang dikendaliin sama Kaiju Buntut. Cuma Kaiju Buntut ini mulai ngeluarin kata-kata menarik. Ayolah, kita sama-sama maniak bayuan tahu, sikat kali bos. Nah, Kaiju Buntut ini mulai bikin Hoshina tertarik. Apalagi mereka ini sama-sama gila tarung. Dan akhirnya Hoshina bakal keluar bentar buat mikirin keputusannya. Bro, apa itu tadi gua jadi ngeri anjay? Di sini Hoshina awalnya agak ragu sih buat bikin Kaiju Buntut jadi senjatanya. Tapi kalau dipikir-pikir, kekuatan Kaiju Buntut ini boleh juga coy. Dan akhirnya Gimana? deal bos. Sekarang ke pangkalan divisi 1 yang lagi pada latihan, mereka dengar kabar kalau Hoshina lagi mampir ke sini. Nah, cuma Kapten Narumi nggak kelihatan nih, dan kata Hasegawa, divisi 1 dan 3 itu bisa dibilang kayak musuh bebuyutan gitu. Sasuke! Aduh, bocah nolep udah bisa bacot nih. Woi, lu apain kapten gua? Nah, maju anak buahku. Cih, bisanya nyuruh doang. Sipit, awas luntak. Oke lah, keributan nggak penting ini kita skip aja. Mending fokus ke tujuan Hoshina datang ke sini, yaitu buat rapat dan ngebahas soal Kaiju Adudu alias Kaiju nomor 9. Hoshina di sini minta ke semua divisi buat bersatu coy, karena berdasarkan info dari Kaiju Buntut, Kaiju Adudu ini bisa bikin Kaiju lain yang sama kuatnya. Coba bayangin aja kalau sekarang ini Kaiju Adudu lagi bikin Kaiju kuat yang lain, dan suatu saat mereka dikeluarin bareng-bareng. Apa yang terjadi? Jelas buyar. Negara ini bakal hancur. Jadi semua divisi pasukan pertahanan harus bersatu buat persiapan bencana besar ke depannya. Selain itu, Kaiju Buntut juga ngasih info kalau Kaiju itu bisa ngakses memori dari orang yang dia gabungin. Nah, karena Kaiju Adudu bergabung sama Pak Isao, otomatis Kaiju Adudu tahu semua informasi soal pasukan pertahanan. Jadi buat mengantisipasi hal ini, mereka perlu strategi kejutan yang belum diketahui sama Pak Isao. Di sini mereka punya rencana buat mengasah bakat generasi muda secepat mungkin, dan juga cari orang yang cocok buat pakai senjata Kaiju nomor 6 yang sampai sekarang masih nganggur. Mina sebenarnya udah punya kandidat sih, yaitu Ichikawa, anak buahnya yang sekarang ada di divisi 4. Karena menurut data, walaupun belum kuat, tapi perkembangan Ichikawa ini yang paling cepat dari semua pasukan pertahanan. Dan Hoshina yakin Ichikiwir bisa jadi orang yang cocok buat pakai senjata Kaiju nomor 6. BTW, Kaiju nomor 6 ini Kaiju yang dikalahin sama emaknya Kikoru coy, dan dikenal sebagai Raja Kaiju saking kuatnya. Abis itu Pak Ogata sebagai Kapten Divisi 4 ngobrol sama Ichikawa yang rencananya bakal jadi kandidat buat pakai senjata Kaiju nomor 6. Cuma Pak Ogata nyaranin Ichikawa buat nolak tawaran ini. Emang sih senjata ini bisa bikin Ichikawa makin kuat berkali-kali lipat, tapi bayarannya juga gede. Sayang banget kalau generasi muda berbakat kayak Ichikawa bisa kehilangan nyawa gara-gara senjata ini. Tapi Ichikawa sendiri nggak mau ngelewatin kesempatan emas, apalagi dia juga dengar kabar kalau Kafka udah nunjukin kemampuannya di divisi 1. Jadi dia juga harus lebih kuat nih, dan akhirnya dia nerima buat jadi pengguna senjata Kaiju nomor 6. Nah, di percobaan pertama ini Ichikawa nggak langsung full pakai senjatanya. Pertama dia pakai di bagian tangan dulu, dan setelah dicoba buat sinkronasi, aing maung, siapin ambulan gih. Di proses ini Ichikawa akhirnya sadar, oh begini ya yang dirasain Kafka, ngeri juga. Dan karena belum kuat, Ichikawa akhirnya tumbang dan dirawat. Terus Pak Ogata bilang, ya begitu itu ngerinya pakai senjata Kaiju. Lagi-lagi dia nawarin Ichikawa buat mundur. Cuma Ichikawa nggak mau, tekadnya udah bulat buat jadi pengguna senjata Kaiju nomor 6. Make nih anak.
Singkat cerita, 1 bulan kemudian setelah berhasil sinkronasi sama senjata kaiju, sekarang waktunya Ichikawa buat ngebuktiin kalau dia ini orang yang cocok jadi pengguna senjata kaiju nomor 6. Ichikawa disuruh buat mimpin pasukan dan ngalahin kaiju coy. Dia dikasih waktu 10 menit buat nyelesain misi ini. Nah, di pertempuran ini, setelah ngelihat aksi Ichikawa, kita bakal diliatin sama Iharu yang ngerasa dia tuh makin lemah. Jadi, waktu SMA, Iharu tuh bocahnya ngetop banget lah. Otaknya pinter, fisiknya juga kuat, bahkan dia pede banget nanti bisa sejajar sama orang terkuat di pasukan pertahanan. Cuma setelah jadi pasukan pertahanan, dia justru ketampol sama realita bahwa di atas langit masih ada gudeg yuk jum. Aduh, lapar cok, makan dulu ah. A few moments later. Oke, kenyang. Lanjut. Ngeliat teman-teman lain makin berkembang, Iharu ngerasa buntu. Dia jadi satu-satunya orang yang paling lemah. Apalagi ngeliat Ichikawa yang ngebut banget macam ranking bore up dan nyusul teman-teman lainnya. Terus, waktu Iharu disepak kaiju dan hampir di end, Ichikawa nongol dan bilang makasih sama Iharu. Karena selama ini Iharu tuh selalu bikin Ichikawa bisa berpikir tenang dalam pertempuran. Abis itu Ichikawa lanjut buat ngelawan kaiju nih. Nah, di pertarungan ini, Ichikawa ngerasa kekuatannya belum cukup. Dia pengen kekuatan yang lebih besar lagi. Gara-gara ini, Ichikawa terus naikin kekuatannya dan bikin para petugas kaget. Karena persentase kekuatannya Ichikawa nambah terus. Bagus sih memang, cuma hal ini juga bahaya. Karena bikin beberapa tulang dan otot Ichikawa pecah. Ditambah lagi, kalau Ichikawa nggak kuat, bisa-bisa dia malah lepas kendali. Nah, karena Ichikawa ini terobsesi buat terus-terusan naikin kekuatan, dia nggak sadar sama tubuhnya yang pelan-pelan mulai hancur. Bahkan sekarang kakinya poklek gegara nahan kekuatan yang luar biasa. Ngelihat hal ini, Pak Ogata tadinya mau ngehentiin misi. Lagian waktunya Ichikawa juga mulai habis. Cuma tiba-tiba dia kaget sama Iharu yang nerobos dinding es. Iharu bilang ke Pak Ogata buat minta tambahan waktu karena dia yakin Ichikawa pasti bisa kok nyelesain misi ini. Terus Ichikawa yang sempet pingsan kaget tiba-tiba dia digendong sama Iharu. Di sini Iharu bilang dia bakal ngebantu Ichikawa sampai berhasil ngalahin kaiju. Dan lagi-lagi Ichikawa ngerasa terbantu karena di setiap pertarungan Iharu pasti datang buat ngedukung dan bikin Ichikawa bisa fokus buat ngelawan musuhnya. Setelah Iharu maju, misi dilanjut lagi nih, dimana Iharu bakal ngebuka jalan buat Ichikawa biar bisa nembak inti kaiju pakai kekuatan besar dari jarak jauh. Tapi di sini Pak Ogata dan petugas lainnya kaget. Soalnya kekuatan Iharu tuh kadang naik, kadang turun lagi. Bahkan di titik tertentu kekuatan Iharu hampir sama kayak Ichikawa. Di sisi lain, Iharu akhirnya sadar dia mungkin emang nggak bisa jadi MC. Tapi hal ini bukan berarti Iharu nyerah, karena dia bakal ngebuka jalan dia sendiri biar bisa hebat kayak temen-temennya yang lain. Dan gegara kobaran semangat ini, Iharu ada di titik tertinggi kekuatannya dan berhasil ngebuka inti kaiju buat dieksekusi sama Ichikawa. Keren bet anak buah gue. Make bos ini cok. Setelah misi selesai, Pak Ogata nyatain kalau Ichikawa berhasil dan dipercaya buat pakai senjata kaiju nomor 6. Pak Ogata juga nyampein hal ini ke Mina sebagai kapten yang pernah ngedidik dan juga yang ngerekomendasiin Ichikawa. Berita soal Ichikawa yang berhasil jadi pengguna senjata kaiju juga nyebar ke teman-teman lainnya. Tapi Kafka yang ngedenger hal ini malah ngeri-ngeri sedep. Udah senjatanya berbahaya buat Ichikawa, ditambah temennya ini juga bakal ada di garda depan buat tarung sama kaiju Adudu. Cuma Kafka dibikin sadar sama Kikoru, nggak sadar apa sama usaha Ichikawa biar jadi makin kuat. Dan gara-gara ini Kafka jadi mikir, iya juga ya, Ichikawa jadi makin kuat karena usahanya sendiri, nggak kayak dia yang kuat modal bujang kaiju doang. Terus tahu-tahu Kafka disamperin sama Hoshina.
Wanjir mau dibunuh. Ah, muka lu ngeselin anjing. Orang pedang karet juga. Di sini mumpung ketemu Hoshina, Kafka aslinya mau minta maaf karena sempat nyembunyiin identitasnya sebagai kaiju. Cuma di sisi lain Hoshina malah bilang makasih. Justru karena Kafka berubah jadi kaiju, dia berhasil nyelamatin semua orang di divisinya. Terus Hoshina juga sempat dengar soal Kafka yang mungkin nggak bisa kembali normal kalau terus-terusan berubah. Dan Hoshina bilang, udah serahin kaiju Adudu sama Hoshina. Mending Kafka hidup tenang aja daripada dia nggak bisa jadi manusia lagi. Cuma Kafka sendiri nggak bisa ngelihat teman-teman lainnya berjuang sendiri. Dia juga pengen diakui. Bodoh amat kalau nanti nggak bisa balik jadi manusia. Yang penting Kafka bisa nyelamatin temen-temennya. Ngelihat tekad ini, tiba-tiba Hoshina ngajak Kafka ke sebuah kuil. Kalau dari sejarah sih, katanya kuil ini dibangun buat mengenang jasa orang yang tewas di pertempuran lawan kaiju dari zaman dulu. Dan entah apa tujuan Hoshina bawa Kafka ke sini. Cuma tiba-tiba by one day. Lah, oke kalau begitu, sah anjing, sah. これではあかん。 Ya emang beda level lah Kafka sama Hoshina kalau tarung tangan kosong begini. Cuma Hoshina sendiri sadar kok kalau Kafka sekarang lebih oke teknik gelutnya. Nah, tujuan Hoshina bawa Kafka ke sini tuh buat ngasih tahu Kafka jangan terlalu bergantung sama kekuatan kaijunya, biar Kafka nggak cepet-cepet dikubur di kuil ini. Tadi Hoshina juga sempat nunjukin jotosan mautnya kan. Nah, itu tuh teknik tempur squadron, teknik turun-temurun yang dipakai buat ngelawan kaiju. BTW ini juga teknik andalannya Pak Isao. Jadi kalau Kafka bisa nguasain teknik ini, dia nggak harus terus-terusan berubah jadi kaiju biar dapetin kekuatan. Dan mungkin Kafka nanti bisa ngewujudin mimpinya, yaitu gantiin posisinya Hoshina buat bertarung di samping Mina. Siap dan siap lu bilang, lu pikir lu bisa ngalahin gua, hah? Tapi setelah Kafka dan Hoshina mau cabut dari kuil, ada yang aneh nih. Oh my god, apa ini, Cok? Singkat cerita, kita diliatin sama Kafka yang lagi latihan biar dia bisa nguasain teknik squadron yang diajarin Hoshina. Keram anjing. Sih, emang gak cocok buat orang jompo. Berisik. Tiba-tiba Kikoru datang dan Kikoru tahu Kafka belajar teknik squadron karena bapaknya dulu tiap hari latihan kayak gini. Terus Kikoru ngasih HP Kafka yang sempat disita, coy. Pasti Kafka juga udah kangen scroll TikTok kan? Tapi yang jadi masalah, notif apa ini, Jer? HP gua nge-lag. Selain notif HP-nya jebol, si Kafka tuh galau gegara udah lama nggak kontekan sama temen-temennya. Sempet kepikiran sih, jangan-jangan temennya pada takut ngelihat Kafka yang jadi kaiju. Terus tiba-tiba Ichikawa nelpon. Weh anjir, kaget goblok. Reject ah. Lah anjir, kenapa gua tolak? Halo? Oh, kalau yang nelpon Iharu diangkat. Enggak, tadi kepencet anjir. Kukira kita spesial. Di sini akhirnya Kafka jujur deh. Dia aslinya pengen tahu ngobrol dan seru-seruan sama temennya lagi, tapi dia mikir temennya pada takut setelah ngelihat Kafka yang jadi kaiju. Tapi Kafka sadar nih setelah Iharu ikutan nimbrung. Ya emang mereka takut, tapi takut dan benci itu beda, bro. Masa mereka bakal benci sama Kafka yang udah rela berkorban buat nyelamatin mereka sih? Justru mereka ini malah pengen Kafka segera balik dan kumpul sama temen-temennya lagi. Setelah ngobrol sama Ichikawa dan Iharu, Kikoru nongol nih. Kalian so sweet banget. Lah, ngapa sih jompo ini, Cok? Singkat cerita, sebulan kemudian pasukan pertahanan terkejut nih sama kaiju yang mulai bermunculan. Tapi anehnya, kaiju-kaiju ini ngilang sebelum pasukan pertahanan datang. Dan Hoshina nyimpulin, ini pasti pertanda bencana dari kaiju Adudu makin deket. Pasukan pertahanan udah nyiapin beberapa rencana dadakan sih, kayak bikin bunker, nyiapin senjata kaiju buat beberapa pasukan yang terpilih. Cuma ya tetap aja, misal diserang kaiju modelan kayak Adudu sih bisa keteteran mereka. Mampir ke Pak Isao yang kesadarannya mulai hilang dan juga kaiju buatan Adudu yang mulai berkembang. Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak Isao cuma bisa berharap sama generasi mudanya. Mulai dari Kikoru, para kapten divisi, terutama Kafka buat ngehentiin bencana dan nyelamatin masa depan negara ini. Pindah ke Kapten Narumi dan Kikoru di proyek penelitiannya Pak Isao. Ternyata bapaknya Kikoru itu nyiapin senjata nomor 4 yang pernah dipakai sama istrinya. Biar senjata ini bisa diterusin dan sesuai sama karakter anaknya yaitu Kikoru. Selain itu kita juga diliatin sama pasukan lain yang latihan keras buat persiapan perang sama kaiju Adudu, terutama Kafka nih yang lagi latihan sama Hoshina. Geter kau deh, wanying. Gantian gua sini.
Woi, sok keras lu sipit. Setelah latihan, Kafka mau makan siang di balkon nih, tapi waduh, pindah aja deh. Udah, di sini aja. Kok tahu dia bejir? Ngobrol apa ya? Sibuk apa nih? Kayak di pantai. Gak nyambung, Ci. Ya, maksud Mina, kota ini tuh lagi santai kayak di pantai. Tenang, gak ada kaiju, gak ada perang. Tapi Mina sadar kedepannya bakal ada bencana besar. Kafka sendiri juga pengennya tiap hari mereka bisa tenang kayak gini. Terus mereka berdua sempat cerita soal masa lalu, dimana tiap ada serangan kaiju, Kafka pasti selalu nyamperin dan mastiin Mina baik-baik aja. Walaupun Mina tahu kalau Kafka takut, tapi karena Kafka selalu senyum, Mina juga jadi ngerasa aman. Nah, sekarang Mina udah ngebuktiin kalau dia kuat nih. Jadi Mina nggak perlu sembunyi lagi di belakang Kafka kayak dulu. Lagian mereka punya mimpi buat jadi pasukan pertahanan paling keren kan. Dan dia ngajak Kafka buat sama-sama ngewujudin impian ini. Walaupun Kafka ngeiyain dan senyum, tapi Mina sendiri udah paham sama senyum palsu ini dan tahu kalau ada ketakutan di diri Kafka. Sementara pindah ke Pak Toku yang mau nikahin anaknya. Menikahkan anaknya. Nah, sorry. Cuma waktu dia masuk ke gedung pernikahan, tiba-tiba gak cuma di gedung ini, para kaiju juga tiba-tiba muncul di kota lain, coy. Terus anaknya Pak Toku di sini ke pojok dan hampir dimakan sama kaiju. Jangan woi, kenyot darah gua aja nih. Males, gua bukan Mujan. Anjay, Mamang Narumi datang tepat waktu, coy. Dan pasukan pertahanan yang ada di tempat lain juga udah berhasil buat ngamanin warga. Terus Hasegawa ngasih laporan nih ke Narumi kalau para kaiju ini tuh nyebar ke seluruh penjuru Jepang dan mereka ngincar lokasi yang penting, kayak transportasi, pembangkit listrik, gedung pemerintah, gedung DP. Nggak apa-apa sih kalau yang ini. Abis itu kita bakal diliatin nih sama Kikoru yang sekarang pakai senjata kaiju nomor 4. Senjata yang bentuknya kayak baju dan pernah dipakai sama mendiang ibunya. Terus Kikoru bakal dikirim ke medan tempur pakai pesawat kapsul. Shield tenkai, kaihou junbi. Selain ngelihat kegilaan Kikoru pakai senjata barunya, kita juga diliatin sama Hoshina nih yang pakai senjata kaiju nomor 10. Tapi baju yang ini agak aneh nih. Udah mulai ya bang, kapan tarungnya? Diem lu. Woi, ini bisa di-mute gak sih? Ya, karena ini senjata kaiju pertama yang punya akal, baju ini bisa ngomong bahkan bergerak semaunya sendiri. Hoshina sempat bilang ke kaiju buntut sih buat ngikutin perintahnya. Cuma si kaiju buntut ini bocahnya tengil, coy. Tahu-tahu si kaiju buntut bolongin pesawat dan terjun tanpa aba-aba. Soalnya dia udah ngebet banget buat tarung. Dan hal ini bikin Hoshina dikepung sama para kaiju. Cuma ya udahlah ya, mau gimana lagi. Ngehindar. Alah, terima ya bos. Serang kiri. Kanan lah. Seru kecil. Bacot anjing. Nah, di sini kelihatan banget kalau Hoshina sama kaiju buntut nggak bisa sinkron karena kaiju buntut ini punya akal dan bisa gerak semaunya. Si Hoshina tarung pakai strategi, si kaiju buntut asal terobos bae. Ya gimana mau sinkron? Cuma akhirnya Hoshina rada ngalah nih. Dia bakal ngikutin cara mainnya si kaiju buntut, terus dia gabungin sama kekuatannya. Dan gara-gara hal ini, walaupun gaya tarung Hoshina dan kaiju buntut beda, cuma musuh yang ada di depan mereka ini jadi gampang banget buat dibantai. Shoumen toppa ya. Osoi zo 15. それももう終わっとる。交差1。Seru anjay. Ayo lanjut bantai petugas. Gak gitu, Ege. Alah, bosen lah, mau lawan yang lain. Enggak.
udah ngambek. Woi lu kaiju kenapa ngambek bejir? Pindah ke pasukan Shinonome, dia sama pasukannya lagi ribet karena harus berhadapan sama 6 kaiju raksasa. Dan kebetulan Kafka ada di kelompok ini juga. Tadinya Kafka minta izin ke garda depan nih, cuma dilarang sama Shinonome. Karena kalau Kafka berubah ntar malah mancing kaiju Adudu buat keluar. Tapi tenang aja coy, karena bala bantuan bentar lagi dateng nih. Gila. Mina ngirim bantuan pakai senjatanya yaitu Keraunos dari tempat lain yang jaraknya 20 kilo. Dan semua tembakannya tepat sasaran coy. Pak Itami juga bilang di dunia ini cuma Mina yang bisa maksimalin kemampuan senjata Keraunos. Terus setelah ngelihat aksinya Mina, pasukan pertahanan dapat kabar baik. Karena kemunculan kaiju di tempat lain juga bisa diatasi. Tapi justru ini baru awal mula dari bencana kaiju yang dibuat sama Adudu. Soalnya tiba-tiba muncul dai kaiju di beberapa tempat. Kayak Kikoru nih, dia ketemu kaiju yang bentuknya mirip kayak Kikoru. Terus Narumi yang ketemu kaiju dengan kekuatan air. Dan Hoshina ketemu kaiju yang bentuknya mirip kayak kaiju buntut. Nah ternyata rencana si kaiju Adudu tuh buat mencarin pasukan utama coy. Karena si kaiju Adudu tahu dai kaiju kayak gini tuh nggak bisa dikalahin sama satu pasukan doang. Narumi juga ngasih pesan buat Kikoru. Ngeliat keadaan sekarang, para kapten jelas nggak bisa bantuin. Jadi Kikoru sekarang harus berhadapan sendiri sama musuh di depannya. Kikoru juga sempat mikir, selama ini dia tuh selalu diselamatin sama temen-temennya. Jadi sekarang waktunya Kikoru ngebuktiin kalau dia bisa ngalahin musuh yang kuat dengan kemampuannya sendiri. Dan hal ini bikin orang-orang kaget karena kekuatan Kikoru meningkat drastis dan setara sama para kapten divisi. Cuma, ya kita lihat dulu deh pertarungan dari para pasukan pertahanan ini. Ya, para pasukan utama keteteran banget karena ternyata ini nggak cuma sekedar kaiju. Mereka emang dibikin sesuai sama kelemahan lawannya. Kayak Narumi tuh yang ketemu kaiju nomor 11. Dia nggak bisa ngebaca saraf kaiju ini karena elemennya air. Terus Hoshina yang kalah sama kaiju nomor 12 karena kaiju ini emang didesain buat pertempuran jarak dekat. Pokoknya para kaiju ini emang dirancang sama kaiju Adudu buat ngebantai pasukan pertahanan. Sementara pindah ke Kafka yang lagi ngarahin para pengungsi dan juga Shinonome yang ngelawan kaiju nomor 13. Nah, dari komunikasi para pasukan, Kafka ngedenger kalau pasukannya Shinonome nggak kuat ngelawan kaiju nomor 13. Dan setelah ngatur para pengungsi, Kafka langsung OTW banter ke tempatnya Shinonome. Di lokasi pertempuran, Shinonome nggak bisa ngapa-ngapain coy. Babak belur dia ngelawan kaiju nomor 13. Cuma walau begitu, Shinonome tetap bangkit. Dia bakal ngulur waktu selama mungkin dan ngumpulin info sebanyak yang dia bisa. Ya, Shinonome kayak udah pasrah gitulah karena dia juga yakin gak mungkin bisa ngalahin musuh sekuat ini. Cuma waktu Shinonome mau di-end sama kaiju nomor 13, dengan kekuatan bujang kaiju, Kafka berhasil nyelamatin Shinonome coy. Terus cewek ini tadinya nahan Kafka karena mereka nggak bisa kalau Kafka muncul duluan dan kalah di medan tempur. Soalnya kapten dan pasukan utama lain lagi nggak bisa ngebantu kan. Udah tenang aja, biar gua bantai mereka. Oh, udah keluar ya. Buah kekok, tae, kebiasaan banget motongnya nanggung gini kan gua jadi penasaran anjing. Tahun depan lagi. Cuma ya seru sih, paling kurangnya cuma bagian gelutnya kurang banyak doang. Ya tapi oke lah, nggak apa-apa. Yang penting tahun depan kita langsung disuguhin nih sama pertarungan Kafka dan kaiju Adudu. Jadi segitu dulu ya video hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tulis di komen juga menurut kalian gimana nih Kaiju Number X Season 2 ini. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.